Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Kembali ke materi kita, surat lamaran pekerjaan. Minggu lalu kita sudah membahas tentang apa itu surat lamaran pekerjaan, lalu bagaimana mengenali atau mengidentifikasi unsur-unsur atau sistematika dari surat lamaran pekerjaan. Nah, hari ini ya kita akan membahas tentang KD 338. Kalau kemarin kita membahas tentang KD 337, hari ini kita akan membahas tentang KD 338, yaitu menganalisis unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Nah, setelah kita memahami apa itu surat lamaran pekerjaan, ya, yang berikutnya adalah kita harus bisa menganalisis unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Nah, apa-apa saja ya unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan itu? Ada 5. Yang pertama struktur kalimat, kedua diksi, yang ketiga adalah kejelasan kalimat, keempat kohesi, dan yang kelima ejaan yang disempurnakan, yang biasa kita sering dengar atau kita sebut dengan EYD ya. Nah, apa itu struktur kalimat? Struktur kalimat itu yaitu kita memperhatikan struktur atau susunan kalimat yang digunakan pada surat lamaran pekerjaan. Struktur kalimat ini berarti fungsi bagi unsur kalimat itu sendiri. Jadi strukturnya harus tepat, tidak boleh ada yang kebalik-balik ya, sesuai dengan kaidahnya. Nah, yang kedua adalah diksi. Diksi ini sering kita katakan dengan pilihan kata. Ya, jadi dalam diksi ini tidak hanya kita temukan dalam bidang sastra, tapi juga kita temukan dalam bidang bahasa. Nah, dalam surat lamaran pekerjaan juga ditemukan diksi. Dia merupakan salah satu unsur kebahasaan dari surat lamaran pekerjaan, ya, karena ada beberapa pilihan kata yang digunakan, ya, yang khusus untuk surat lamaran atau surat dinas, ya, atau surat resmi. Nah, di sini diksi adalah sebuah pilihan kata yang tepat dan selaras dalam penggunaannya untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh efek tertentu seperti yang diharapkan. Nah, yang berikutnya kejelasan kalimat. Ya, dalam sebuah surat lamaran pekerjaan harus jelas ya, apa tujuannya kamu menulis sebuah surat lamaran ya. Jadi di sini dikatakan bahwa kalimat dalam surat harus singkat dan jelas. Jangan lebay ya, walaupun kamu alay tapi setidaknya kamu harus dalam menulis surat lamaran harus apa? Harus singkat dan jelas. Ya, tidak boleh berlebihan, efektif dan efisien. Tidak perlu menggunakan kalimat yang panjang lebar karena akan membuat jenuh pembacanya. Jadi pertimbangan kalau surat kamu berlebihan bahasanya, ya, kamu tujuannya untuk apa? Jadi pegawai apa? Kamu melamar untuk jadi bidang apa? Sebagai apa? Cukup langsung to the point, kepada poin apa di situ tujuan kamu. Jangan terlalu panjang lebar sehingga pihak HRD belum apa-apa udah, wah ini nggak bisa nih diterima ya, gara-gara apa? Gara-gara bahasa atau ya kata-kata yang kamu gunakan itu tidak jelas atau tidak sesuai dengan kaidah atau aturan dari penulisan surat lamaran pekerjaan. Nah, yang berikutnya adalah kohesi. Kohesi ini merupakan kaitan antar kalimat. Kalimat yang satu dan yang lainnya harus saling berkaitan. Ya, di dalam surat lamaran pekerjaan, dalam menulis sebuah surat lamaran pekerjaan harus berkaitan dong. Kalimat satu dengan kalimat yang lain, ya, kalimat pembuka, isi dan penutup harus berkaitan, jangan tidak berkaitan gitu ya. Jadi kalau tidak berkaitan akan rumpang jadinya ya, gampang kita lihat, kita bacanya ya, jadi tidak jelas tadi. Jadi unsur tadi ya saling berkaitan. Nah, yang berikutnya adalah ejaan yang disempurnakan. Pada surat lamaran pekerjaan, penggunaan EYD harus menitikberatkan pada baik dan benarnya penggunaan bahasa. Jadi kelima unsur ini saling berkaitan ya. Jadi saling mendukung, saling berkaitan. Dari struktur kalimat, diksi,
kejelasan kalimat, kohesi sampai EYD ini saling berkaitan. Ya, harus saling mendukung, harus benar gitu ya. Dalam penulisan EYD, ya, dalam penulisan suratnya harus sesuai dengan EYD. Ejaan yang disempurnakan. Tanda huruf kapital, lalu kata sapaannya bagaimana, penulisan singkatan bagaimana, ya, semuanya penulisan alamat surat yang benar itu bagaimana harus sesuai dengan EYD. Jadi tidak boleh asal-asalan, ada aturan semuanya. Nah, berikut ini yaitu adalah poin kita, KD atau kompetensi dasar yang harus kamu kuasai pada KD ini, yaitu menganalisis unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Di sini ada contohnya, ya. Ibu akan jelaskan contoh. Kalau di unsur yang pertama struktur kalimat, di sini ada kalimat kutipan kalimat dari surat lamaran pekerjaan, ya. Jadi, atas perhatian Bapak Ibu pimpinan, saya mengucapkan terima kasih. Kalimat tersebut merupakan contoh kalimat yang strukturnya benar, ya. Atas perhatian Bapak Ibu pimpinan, saya mengucapkan terima kasih. Ada sering terjadi kesalahan dalam struktur kalimat yang kamu buat. Contoh gini, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih, atau atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Nah, itu salah, ya. Jadi yang benar adalah atas perhatian Bapak Ibu pimpinan, saya mengucapkan terima kasih. Kamu mau mengucapkan terima kasih sama siapa? Jadi harus jelas di situ, ya. Lalu yang berikutnya diksi. Diksi tadi pilihan kata, ya. Ibu ingatkan kembali, diksi itu adalah pilihan kata. Jadi contoh diksi yang tepat itu pada surat lamaran pekerjaan, contohnya adalah dengan hormat. Kalimat tersebut sudah benar karena menghargai pimpinan perusahaan yang kita kirimi surat. Jadi ini dengan hormat ini pada unsur surat lamaran atau sistematikanya ini merupakan salam pembuka dengan hormat, ya. Dan setiap dengan hormat ini selalu kita temukan pada setiap surat dinas atau surat resmi, ya, untuk membuka atau kata-kata sapaan untuk salam pembuka dengan hormat, ya. Jadi itu diksi yang biasa sering digunakan untuk penulisan surat lamaran pekerjaan. Lalu yang berikutnya kejelasan kalimat. Ini contohnya itu ada kalimat berdasarkan informasi yang saya peroleh bahwasanya di PT Halim Sejahtera terdapat lowongan pekerjaan. Jelas di situ, ya. Berdasarkan informasi yang saya peroleh bahwasanya di PT Halim Sejahtera terdapat lowongan pekerjaan. Di mana PT apa, kan gitu, ya. Harus jelas di situ dikatakan. Jangan berdasarkan informasi yang saya peroleh terdapat lowongan pekerjaan. Di mana, kan gitu, ya. Jadi harus jelas. Di PT Halim Sejahtera terdapat lowongan pekerjaan. Nah, contohnya seperti itu. Berikutnya kohesi. Jadi kohesi adalah kaitan antar kalimat. Di sini contohnya, demikianlah surat lamaran pekerjaan yang saya buat ini. Atas perhatian Bapak Ibu pimpinan, saya mengucapkan terima kasih. Kaitan antara kalimat demikianlah, ya. Demikianlah surat lamaran pekerjaan yang saya buat ini dengan kalimat atas perhatian Bapak Ibu pimpinan, saya mengucapkan terima kasih. Lalu yang terakhir adalah EYD atau ejaan yang disempurnakan. Ejaan yang terdapat dalam surat lamaran pekerjaan antara lain sebaik berikut. Nah, di sini dicontohkan penulisan singkatan, ya. Di situ ada kalimat yang salah dan benar. Ibu akan jelaskan kenapa salah. Kenapa salah? Coba perhatikan di situ. Yang salah, yang terhormat atau disingkat YTH, titik, ada tanda titik di situ, ya. Kepala PT, ada tanda titik di PT. Perhatikan tanda PT, kata PT di yang benar. Ada nggak ditemukan tanda titik? Tidak ada, ya. Nah, jadi untuk menganalisis unsur kebahasan atau penulisan EYD-nya, kalian bisa bandingkan di situ penulisan singkatan PT. Yang benar itu tidak menggunakan tanda titik, ya. Lalu Halim Sejahtera hanya besar, sejahteranya S-nya juga besar karena mengawali kata, ya. Di situ kan merupakan nama perusahaan, jadi harus diawali dengan huruf kapital, ya. Oke, berikutnya adalah tugas.
setelah mendengar pemaparan atau penjelasan Ibu tadi, ya, tugas ada 2 di sini, nggak banyak-banyak, hanya 2. Ya, kerjakan tugas ini. Yang pertama, jelaskan 5 unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Tadi sudah Ibu jelaskan. Kamu jelaskan kembali dengan bahasa pemahamanmu, ya. Kamu dengarkan lagi, kamu baca lagi, kamu simak kembali, kamu buka kembali, kamu pahami lagi, ya. Lalu kerjakan tugas nomor 1. Lalu yang kedua adalah analisis unsur kebahasaan dari contoh surat lamaran pekerjaan yang sudah kamu temukan pada tugas sebelumnya. Nah, tugas pertama kan Ibu suruh mencari contoh surat lamaran pekerjaan, lalu Ibu suruh kalian menganalisis atau mengidentifikasi, menemukan unsur-unsur surat lamaran pekerjaan. Nah, untuk kali ini contoh itu tetap berlaku, pakai contoh yang lama, tapi tugasnya adalah menganalisis unsur kebahasaannya. Yang kamu analisis unsur kebahasaannya, ya. Jadi analisis 5 unsur tadi. Ada nggak kesalahan atau tidak? Mungkin ada salah satu unsur yang tidak kamu temukan. Nah, gitu ya. Jadi kamu analisis contoh surat itu, lalu kerjakan di double folio. Kumpul tepat waktu, ingat setiap hari Sabtu. Yang kemarin belum mengumpul tugas pertama, kumpullah tugas itu bersama tugas yang kedua ini, ya, karena ujian mid semester ini sudah dekat, ya. Materi untuk ujian mid semester itu adalah 2 KD ini. Jadi kalian harus benar-benar menguasainya supaya bisa mengerjakan soal-soal ujian mid nanti. Terima kasih. Sekian penjelasan dari Ibu hari ini, ya. Selamat pagi, semoga kita sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.